saya akan berbicara Roh Kudus Sang Parakletos. Roh Kudus Sang Parakletos. Coba kita akan buka bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus, atau firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Dia itu akan meninggalkan mereka dan memang kemudian Dia naik ke surga. Tetapi Tuhan berkata bahwa apabila Dia naik ke surga, Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian seorang penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebelum kita akan lebih jauh berbicara tentang Sang Parakletos, tentu kita harus yakin di sini siapa sebenarnya Sang Parakletos itu. Karena Dia itu akan menolong, akan mendampingi semua orang yang percaya pada Tuhan. Kalau kita kemudian hanya memahami bahwa Sang Parakletos itu yang kemudian kita kenal sebagai Roh Kudus, itu hanya merupakan sebuah pengaruh atau suatu kuasa, kemampuan, maka kita sebenarnya sedang mencoba untuk memperkecil dan mempersempit potensi kehebatan dari Roh Kudus. Sebab kita tidak harus bertanya apa itu Roh Kudus, atau bagaimana Roh Kudus itu, kekuatan bagaimana Dia bisa lakukan untuk menyertai kita. Tapi kita harus merubah cara bertanya kita. Siapa sebenarnya Sang Parakletos? Siapa sebenarnya Roh Kudus? Kalau kita berbicara siapa, kita sedang mencoba mencari tahu satu pribadi. Jadi Roh Kudus, Sang Parakletos itu bukan hanya sekadar suatu kuasa pengaruh, tetapi Dia itu adalah suatu pribadi. Nah, pribadi yang mana, ya, pribadi yang bagaimana yang kita harus tahu. Kalau kita mencoba untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, ternyata dalam peristiwa penciptaan langit dan bumi itu Sang Parakletos terlibat langsung, atau Roh Kudus itu terlibat langsung. Jadi kalau saya berbicara Parakletos, itu sebenarnya adalah pribadi Roh Kudus. Dia ada dan Dia itu bersama-sama untuk melakukan karya besar untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Coba kita perhatikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, dalam bagian awal dari kitab Kejadian itu langsung dinyatakan tentang kealahan yang bekerja secara aktif. Kalau saya berbicara kealahan, saya berbicara tentang
Allah yang lengkap, Allah yang satu dalam ketritunggalannya. Pada mulanya Allah itu berbicara tentang Sang Bapa. Kemudian Roh Allah melayang-layang, itu berbicara Roh Kudus. Lalu berfirmanlah Allah, kita berbicara tentang Yesus Kristus Sang Firman, yang kemudian menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Jadi kita lihat bahwa menciptakan, membuat perkara yang besar, itu bukan pribadi yang biasa sebenarnya. Bukan pribadi yang kita kenal mungkin ada di atas muka bumi. Tidak. Bahkan pada waktu menciptakan manusia, kita lihat tentang bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kealahan, dalam keputusan untuk menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Berfirman Allah, baiklah kita. Jadi di sini kita melihat tentang ketritunggalan yang telah saya sebutkan pada ayat 1, 2, dan 3. Itu kemudian juga sama-sama mengambil satu keputusan kealahan. Baiklah kita. Jadi itu memang kita punya Allah yang esa, tetapi Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita lihat bahwa kalau kita berbicara tentang Parakletos atau Roh Kudus, kita berbicara tentang Allah itu sendiri. Tentu kita harus bertanya tentang Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan bersama-sama dengan kita, Dia yang akan menolong kita. Sampai berapa besar kemampuannya, ya, berapa besar Allah kita. Tadi sudah disebutkan bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya, bahkan menciptakan umat manusia. Pemazmur kemudian mencoba untuk memberikan sebuah perenungan yang sangat luar biasa. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayat 5 saya baca untuk saudara. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, haleluya, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Pemazmur yang dia adalah seorang yang hebat, yang berhasil untuk memimpin kerajaan yang besar pada waktu itu, kerajaan Israel. Dia kemudian pada waktu melihat kedaulatan dan kehebatan Allahnya, maka dia merasa dia tidak mempunyai kuasa, mempunyai nilai sama sekali di hadapan Allah. Terlalu kecil. Dia berkata, kalau aku melihat langitmu, buatan jarimu. Jadi dia bilang bahwa langit dengan segala galaksi, ya, segala planet yang ada beredar-edar di sana, itu dibuat dengan begitu mudah oleh Allahnya. Dan kemudian planet-planet, bintang-bintang yang ditempatkan di dalam suatu jajaran galaksi yang sangat teratur, rapi, dan luar biasa, itu adalah hasil buatan, hasil dari ketentuan Allah yang Dia muliakan. Dan itu adalah bagian dari Sang Parakletos. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus pada waktu berbicara murid-muridnya supaya mereka sampai merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada murid-murid itu, dan supaya mereka memiliki satu semangat dan kemudian memiliki dan kemudian melaksanakan segala sesuatu dengan berhasil, maka Tuhan memberikan sesuatu yang sangat penting untuk mereka ingat pada waktu dia nanti naik ke surga. Maka ingat, ada janji yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk murid-muridnya. Dalam pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan
janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia terangkat naik ke surga. Dan dia berkata bahwa ada janji Bapa. Dan janji Bapa itulah yang tadi saya sudah bacakan pada awal pembacaan firman. Ya, yang kita kenal, ya, seperti yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 itu. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain yang akan menyertai. Apa yang bisa dikerjakannya untuk kita? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keadaan yang tidak menentu. Keadilan berjalan terbalik. Kita tidak bisa menemukan mana yang benar, yang sesungguhnya benar. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan dia akan diam bersama dengan kita. Maka dia akan menyatakan kebenaran. Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Dia akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan secara benar. Dan kalau kita perhatikan penolong, kata penolong yang lain di dalam kitab Injil Yohanes tersebut itu ditulis dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos. Apa itu parakletos? Saya langsung mencoba untuk meneliti dan kemudian saya mendapat informasi bahwa parakletos itu adalah seorang yang berdiri berdampingan. Jadi seorang yang berdiri di samping kita, yang siap mengambil alih seseorang sebagai pembelanya di hadapan hakim. Jadi dia bagaikan seorang pembela, seorang lawyer yang akan mewakili kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada hakim yang telah menerima segala tuduhan-tuduhan tentang hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Dan kemudian parakletos akan membuktikan bahwa kita benar. Kita tidak akan dihukum. Kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan kita adalah orang-orang yang layak untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan disebutkan bahwa dia akan memenangkan perkaranya. Jadi parakletos ini itu disebutkan sebagai seorang pembela, dan dia memiliki potensi untuk memenangkan perkara kita di hadapan berbagai tuduhan yang mungkin ditujukan kepada kita untuk menghukum kita. Dan kemudian kita lihat bahwa pasti Tuhan akan menetapkan kita sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan segala hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia itu disebut sebagai a pleader, counsel for defense, legal assistant, itu advocate. Jadi dia akan berdiri di samping kita. Jadi itu parakletos dalam perannya sebagai penolong. Kalau saya membaca pada bagian kedua, pengertian dari parakletos langsung dikatakan begini. Kristus setelah dia ditinggikan ke tangan kanan Allah, setelah Yesus naik ke surga, menyelesaikan perkara kita di hadapan Bapa bagi pengampunan segala dosa kita, dan mengantar kita ke dalam kedalaman pengetahuan kebenaran Injil, dan memberikan kita kemampuan, kekuatan ilahi atau Roh Kudus, sehingga memenangkan segala masalah, ancaman, bahkan aniaya, dan berhasil dengan kemenangan yang gemilang. Jadi itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi parakletos itu sebagai penolong yang akan melakukan segala sesuatu yang telah diselesaikannya di hadapan Bapa di surga tentang posisi kita, keberadaan kita. Dia akan berkata bahwa Yesus telah menebus kita sebagai anak tunggal Bapa
yang mati di atas kayu salib. Oleh darahnya segala dosa kita telah dihapuskan, dan kita kemudian berada pada posisi yang baru sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disebutkan bahwa Parakletos ini itu akan mengantar kita. Jadi ini Roh Kudus akan mengantar kita ke dalam kedalaman pengetahuan kebenaran Injil atau kebenaran firman, dan memberikan kepada kita kemampuan, haleluya, kekuatan ilahi atau Roh Kudus, sehingga kita memenangkan segala masalah. Kita berhadapan dengan berbagai masalah. Kita berhadapan dengan berbagai hal yang sangat buruk dari waktu ke waktu. Kita ada pada situasi yang kadang-kala begitu mencekam sehingga kita menjadi takut dengan kehidupan kita dalam menjalani semua aktivitas kita di atas muka bumi ini. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa Parakletos itu yang akan memberikan kepada kita kemampuan atau kuasa sehingga kita memenangkan segala masalah. Kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita tidak bisa menghindar dari COVID-19. Kita tidak bisa menghindar dari kondisi-kondisi akibat berbagai hal yang terjadi di atas muka bumi. Tetapi kita akan memenangkannya. Artinya kita akan masuk dan kita akan membuktikan bahwa kita lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Maka itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawit, kamu akan berkata kepada gunung yang di sana, tercampaklah ke laut, bergeserlah ke laut, maka dia akan bergeser atau dia akan dikalahkan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Murid-murid memiliki keyakinan yang luas dan luar biasa. Karena seperti yang dikatakan, bagaimana potensi Parakletos itu dalam kehidupan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata pada waktu dia di atas bukit Zaitun dan akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat tentang bagaimana pergerakan yang akan Tuhan bawa orang-orang percaya atau gereja Tuhan sejak Roh Kudus turun ke atas mereka. Dikatakan bahwa menjadi saksiku, menjadi saksi atau dapat memberitakan kebenaran untuk kemudian membawa pemahaman kepada semua umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini itu akan menyeret mereka pada kebinasaan, tapi kebenaran akan memerdekakan mereka. Menjadi saksi Kristus di Yerusalem. Di Yerusalem murid-murid harus berhadapan dengan tantangan yang besar. Tapi mereka memenangkan Yerusalem. Kemudian di seluruh Yudea, hal yang lebih besar, tantangan lebih besar, tapi mereka berhasil memenangkan Yudea. Samaria terus bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang telah dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu-waktu permulaan, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan hal yang sama itu dijanjikan untuk kita, karena menurut pernyataan Rasul Petrus kepada orang-orang di Yerusalem, kepada dunia, dalam ayat Alkitab dikatakan, bagi kamulah janji itu, bagi keturunanmu, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Parakletos sebagai penolong, sebagai kuasa yang akan memampukan kita, itu akan menyertai kita. Kita lihat bagaimana murid-murid setelah mereka menerima kuasa, pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mulai bergerak. Ya, pada waktu mereka dari Kisah pasal 2, Roh Kudus tercurah dan turun di atas kamar loteng Yerusalem, dan 120 murid itu penuh dengan Roh Kudus. Maka murid-murid itu kemudian yang tadinya sebagai para pengecut pada waktu Yesus disalibkan, mereka bersembunyi dan lari. Petrus menyangkal dia. Tiba-tiba diubahkan. Parakletos telah berhasil mengubahkan Petrus, memberikan kemampuan kepada Petrus. Sebab disebutkan
Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Atau kamu akan diubahkan, dimampukan. Parakletos akan berdiri dan berjalan bersama kamu. Dan itu yang kemudian terjadi. Ya, pada waktu orang-orang banyak berkerumun mencoba ingin mengetahui apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem. Ribuan orang datang karena heboh Yerusalem. Petrus yang tadinya disebut sebagai orang yang pengecut, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kita lihat, dikatakan di dalam ayat Alkitab, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus pada waktu dia berdiri, orang kaget. Orang yang mengenal Petrus sebagai nelayan yang dari Galilea, yang mengikut Yesus, itu adalah orang biasa. Tapi sekarang menjadi seorang pengkhotbah yang powerful, sebagai orang yang memberitakan kebenaran secara luar biasa. Yang kemudian kita tahu bahwa hasil dari apa yang dia lakukan di pusat kota Yerusalem pada waktu itu, 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Saya ingin supaya Tuhan beracara pada hari-hari terakhir ini. Di sementara orang sedang berada dalam keadaan kekalutan, ketidakberdayaan dengan situasi ini, biarlah murid-murid Tuhan, orang percaya akan bangkit dengan perkataan-perkataan powerful yang bisa menjamah, mengubahkan banyak orang. Kita tahu bahwa akibat terjadi heboh di seluruh Yerusalem, orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi merasa terancam. Orang-orang Saduki, ya, orang-orang Israel yang tidak mau percaya kepada Yesus itu terancam. Agamanya dianggap sudah terancam. Maka kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Setelah Petrus dan Yohanes, ya, pada waktu dia pergi ke Bait Allah, dan kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir selama yang sudah usia 40-an tahun, itu telah menciptakan kehebohan yang lebih luar biasa. Dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, hai, ya, orang lumpuh, dia berkata, pandanglah kepada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi ada yang apa yang ada pada kami, ya, Parakletos. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalan, orang itu langsung menjadi kuat dan berjalan. Inilah keajaiban yang Tuhan izinkan bisa dilakukan oleh seorang Petrus, orang yang biasa. Akibatnya dia ditangkap. Dia ditangkap bersama dengan Yohanes, lalu dihadapkan ke majelis agama, ke mahkamah agama, di hadapan majelis agama Sanhedrin. Petrus yang tadinya orang biasa, mereka anggap bahwa mereka bisa mengancam, bisa membuat Petrus berhenti untuk berbicara. Ya, mereka kemudian mengadili Petrus dan Yohanes. Tetapi di tengah-tengah pengadilan itu, Sang Parakletos, haleluya, puji bagi nama Tuhan, Sang Pembela, Sang Parakletos mengambil alih peran Rasul Petrus dengan memberikan kepadanya kemampuan yang sangat luar biasa. Dan dia berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Ini semua orang takut berhadapan dengan mahkamah agama. Mereka akan divonis, dihukum, bahkan mungkin akan dirajam dengan batu. Tapi Petrus tidak kenal batu. Karena apa? Powerful. Kamu akan menerima kuasa.
kuasa, dan dia sebagai parakletos yang membela dan kemudian memberikan kepadanya kemampuan untuk berkata-kata, untuk meyakinkan lebih banyak orang bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Kadang-kala kita pikir kita tidak berdaya untuk menghadapi satu kondisi atau satu situasi. Tapi percayalah, kalau saudara sedang berada pada keadaan yang khawatir mungkin, saudara bangkitkan iman saudara dan percaya Roh Kudus dapat menolong dan membela saudara, sehingga saudara bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran dan bisa menyelamatkan banyak orang. Saya akan memberikan sebuah kesaksian yang sudah lama dan beberapa kali saya saksikan tentang pengalaman saya pada waktu saya berada di Washington, sementara saya mengikuti pendidikan program doktoral saya. Kemudian di Sulawesi Tengah, di Poso khususnya, itu terjadi gejolak yang sangat besar, bahwa gereja-gereja dibakar. Orang-orang Kristen harus lari dari kota Poso. Banyak yang kemudian berada di tentena, yang tadinya tentena hanya penduduknya sekitar 25.000 orang, seluruh kecamatan. Pada waktu peristiwa tahun 2000-an itu kemudian berubah menjadi 100.000 lebih, karena orang-orang dari Poso dan dari pesisir itu harus menyingkir. Mereka kemudian dievakuasi ke sana karena terjadi suatu pergerakan teror dan kemudian penganiayaan kepada orang-orang Kristen, dan gereja-gereja dibakar dan orang jadi takut, dan kemudian situasinya menjadi begitu buruk. Itu pada akhir tahun 2001 itu saya ingat. Tiba-tiba saya mendapat telegram SOS dari tentena, dari Majelis Sinode dan semua mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok umat Kristen yang sedang berusaha untuk menciptakan keamanan dan melindungi masyarakat Kristen di sana. Dan mereka menyampaikan satu informasi kepada saya di sana, dan langsung meminta kepada saya melakukan sesuatu, bahwa situasi kondisi dari orang-orang Kristen yang ada di Poso itu sedang terancam. Yang ada di tentena yang 100-an ribu itu, dalam beberapa hari ini, itu kemungkinan besar itu akan mengalami masalah. Mereka akan diserbu oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mencoba untuk membuat seluruh masyarakat Kristen itu akan bukan cuma teraniaya, tetapi akan dibasmi. Dan itu yang kemudian disampaikan supaya lakukan sesuatu. Pada waktu itu saya hanya merupakan seorang hamba Tuhan yang sedang belajar di sana, yang sedang berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar di sana, yang baik, dan puji Tuhan. Kalau kemudian saya rasa bahwa ada yang mempercayakan saya untuk melakukan sesuatu, saya berdoa memohonkan petunjuk Roh Kudus supaya Tuhan tolong saya. Saya tidak memiliki kemampuan dan akses saya melakukan apa di sana. Memang pas ada di pusat dari negara daya adik kuasa, yaitu kota Washington DC. Memang sebelumnya saya sudah melakukan beberapa upaya dalam upaya keamanan di Indonesia. Saya punya NGO Poso Watch Network di sana, dan kemudian saya beberapa kali itu ke Kongres, ke Senat, dan ke kantor-kantor pemerintah di sana untuk menyampaikan petisi atau menyampaikan dialog, karena mereka biasanya minta apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di daerah kamu di Poso. Dan itu sudah saya lakukan. Tapi sekarang ini ada permintaan supaya jangan sampai terjadi serangan besar, lalu kemudian masyarakat Kristen itu akan dihabiskan. Akhirnya kemudian saya minta kepada teman-teman saya untuk mari kita berdoa, karena situasi yang ada di sana itu sangat genting. Puji Tuhan, akhirnya pada tengah malam itu ada teman yang kemudian telepon saya dan berkata bahwa kita punya akses, Pak Saerang itu ada akses untuk besok jam 10 atau jam 11 itu harus berjumpa dengan
beberapa anggota Kongres dan 3 senator. Aja besoknya bersama-sama dengan teman-teman ada 7 orang di antaranya yang kemudian bergabung bersama saya. Ya, bergabung bersama saya untuk membantu saya untuk menyampaikan masalah kami yang ada di Indonesia. Singkat cerita, akhirnya setelah masuk ke Kongres, kemudian direkomendasikan ke Senat, saya berjumpa atau kami berjumpa dengan 3 anggota Senat atau senator, dan salah satu senator itu adalah Joe Biden yang wakil Presiden Obama setelah itu, lalu kemudian sekarang menjadi calon presiden untuk Amerika Serikat. Lalu beliau itu menjadi senator yang membawahi Asia Pasifik, yang bertanggung jawab tentang situasi dan kondisi di sini. Lalu dia berkata, kami sudah merekomendasikan apa yang menjadi pergumulan kalian di Indonesia, khususnya Bapak yang di daerah Poso, ke pemerintah, dan sudah disepakati kalian akan diterima oleh Menteri Luar Negeri segera sebelum jam 12 harus sudah ada di Kementerian Luar Negeri. Dan puji Tuhan, kami langsung berangkat ke sana, ya, bersama-sama dengan teman-teman. Salah satu teman, ya, yang berpengaruh, ya, itu adalah seorang yang sangat terkenal di Indonesia yang kemudian sudah lari ke Amerika karena situasi 98, ya, Kristianto Wibisono itu. Kemudian dia berkata, oke, segera kita harus cepat sampai di sana, langsung diproses untuk akses kami, lalu kami dibawa ke sana. Ini adalah satu kesaksian nyata tentang bagaimana Roh Kudus menuntun perjalanan kami untuk melakukan lobby-lobby tingkat tinggi sebenarnya, yang sebenarnya saya sadar tidak mungkin saya bisa lakukan kalau bukan karena Roh Kudus yang menuntun dan membukakan akses. Saya tidak bisa berjumpa dengan orang-orang besar di sana. Dan puji Tuhan, akhirnya kami masuk ke ruang khusus pertemuan di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, ya, di Secretary of State, ya. Dan setelah kami masuk, kami melihat tentang orang-orang yang sudah menunggu kami. Itu bukan orang-orang biasa. Kepala FBI, ya, kepala CIA, dan semua pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan teroris di internasional, di berbagai negara, itu kemudian dikumpulkan untuk dapat menerima kami dan kemudian mencari jalan, apakah jalan yang bisa ditempuh untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman yang dari Indonesia, katanya. Dan puji Tuhan, akhirnya muncul sang Menteri Luar Negeri, seorang yang hebat, yang dikagumi, dihormati dan ditakuti. Dia adalah Panglima Padang Gurun, ya. Beliau atau Colin Powell namanya. Itu pada waktu masuk itu semua menaruh hormat dan respect. Dia langsung tanya, siapakah yang harus berbicara dari antara victims, di antara yang disebut korban, mesti orang yang berada di tempatnya. Saya memang yang menjadi ketua, ya, direktur eksekutif dari Postal Watch Network, kemudian itu dipersilakan untuk berbicara. Singkat cerita, saudara, pada waktu mulai berbicara itu saya sebenarnya merasa bahwa tidak mungkin saya bisa menyampaikan segala sesuatu secara lengkap. Tetapi luar biasa, begitu lancar saya menyampaikan. Pada waktu beliau mencoba untuk memberikan hal-hal untuk membuat saya membuktikan ucapan saya sesuai dengan fakta di lapangan, saya berhasil memberikan kepadanya keyakinan dari fakta-fakta yang saya terima. Dan pada waktu itu dia berkata, ya, kalau Anda tahu bahwa di sana itu sedang ada masalah, ya, dan kemudian kalau Anda katakan bahwa keluarga Anda ada di Tentena,
kenapa Anda ada di sini? Bukankah Anda harus ada di sana? Saya katakan, mohon maaf. Yang mulia Bapak Colin Powell, bahwa kalau saya ada di sini, itu Tuhan utus saya untuk ada di sini dan berdiri di hadapan Bapak. Bertepatan saya sedang menyelesaikan program doktor saya di sini. Jadi saya memang ada di sini. Rencananya akan segera pulang, tapi Tuhan mengantar saya untuk bisa berhadapan dan menyampaikan. The last stronghold Christian in Central Sulawesi, ya, will be dismissed, akan dihilangkan. Akan terjadi pembantaian besar-besaran di sana apabila tidak ada sesuatu yang terjadi. Apa yang Anda minta, dia katakan. Saya minta supaya Amerika Serikat melakukan intervensi langsung ke Indonesia. Dia berkata bahwa tidak mungkin kami sebagai negara Amerika Serikat melakukan intervensi. Sebelumnya saya sudah minta masyarakat internasional. Dia berkata kami tidak bisa mewakili masyarakat internasional sebelum kami akan berunding dengan teman-teman kami. Saya kemudian minta, karena Amerika adalah negara superpower, kami yakin bisa melakukan sesuatu tindakan yang baik, yang konstruktif, yang kemudian bisa membuat pemerintah Jakarta bisa kemudian melakukan sesuatu supaya menghentikan serangan-serangan yang membahayakan. Pada waktu itu beliau mencoba untuk berkata tidak mungkin bahwa negara Indonesia negara berdaulat. Tidak mungkin, karena saya sudah bilang bahwa yang kami minta hanya tekan pemerintah Jakarta. Pada waktu itu Presiden Ibu Megawati supaya segera melakukan yang terbaik untuk Poso dan sekitarnya. Dan puji Tuhan, Roh Kudus berbicara terus dan memberikan kepada saya kemampuan. Sebenarnya mustahil itu. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai seorang yang waktu itu hanya tinggal di Tentena lalu kemudian pergi studi di sana. Sebenarnya kecil, tidak ada nilai sama sekali. Saya bukan seorang pejabat, tetapi Tuhan memberikan kemampuan. Pada waktu itu dia kemudian membentak saya karena dia berpikir kenapa saya meninggalkan keluarga saya di sana. Karena saya bilang istri saya ada di sana. Kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, saya katakan Tentena dan sekitarnya itu akan terjadi suatu pembantaian besar-besaran dari masyarakat Kristen. Dan salah satu yang akan dibantai adalah istri saya. Wah, dia marah. Dia bilang, kenapa Anda tinggalkan di sana istrimu? Saya bilang, istri saya adalah seorang gembala sidang di Tentena. Dan saya sudah bilang supaya segera tinggalkan Tentena kalau terjadi bahaya. Saya sudah telepon ke Tentena sebelumnya bahwa segera tinggalkan. Tapi dia berkata, beliau berkata kepada saya tidak akan tinggalkan Tentena. Sebab banyak orang-orang Kristen yang juga masih di sini. Kalau toh saya mati atas serbuan yang sangat besar dari kelompok-kelompok tersebut, maka apa boleh buat? Tidak mungkin saya meninggalkan Tentena. Pada waktu saya berbicara, saya sudah dengan secara emosional yang luar biasa karena saya terpengaruh dengan ucapan keluarga saya itu. Saya sudah mulai meneteskan air mata. Tetapi juga saya melihat bahwa Pak Colin Powell, sang Menteri Luar Negeri, itu tersentuh hatinya. Dia mulai meneteskan air mata. Dia bilang, saya akan kirimkan helikopter yang khusus dari kapal induk kami yang sudah merapat sampai di Bitung untuk segera menjemput keluargamu di sana. Saya bilang, no way. Mereka tidak akan menerima tawaran tersebut. Sebab tadi sudah dikatakan kami akan bersama. Kecuali kalau umat Tuhan tidak ada lagi di sana. Maka beliau sebagai gembala itu kemudian akan meninggalkan Tentena. Karena tidak mungkin ya untuk pergi. Saya bilang tidak mungkin. Walaupun ada upaya dari Amerika untuk melakukan, tidak mungkin. Pada waktu itu dia sudah tersentuh hatinya. Dia bilang, oke, kita skos sedikit waktu. 10 menit kalian keluar, kami keluar, dan kemudian ada di ruang tunggu. Belum 10 menit beliau sudah panggil masuk kami dan berkata, kita sudah punya jalan keluar. Kami sudah minta supaya duta besar kami di Indonesia, di Jakarta, ya, untuk telepon ke istana Jakarta, ke presiden kalian. Karena pada waktu itu
sebenarnya kami hanya diberikan waktu setengah jam ya. Tapi karena dialog yang panjang, saya heran bagaimana itu bisa terjadi. Itu sudah sampai 2 jam. Dari jam 12 sudah sampai jam 2. Jam 2 siang di sana, itu jam 2 tengah malam di sini, di Jakarta. Dan pada waktu itu diminta Duta Besar membangunkan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati, karena akan terima telepon langsung dari Presiden Adidaya. Jadi beliau sebagai Menteri Luar Negeri telah meminta kepada Presiden untuk melakukan satu tindakan, karena ini adalah sesuatu yang serius. Dan puji Tuhan, dia bilang sudah ada jalan keluar, dan sekarang mungkin sedang terjadi suatu dialog antara Amerika dengan Indonesia. Dan puji Tuhan, saya bilang kepada teman-teman, sudah selesai. Tuhan beracara, Roh Kudus, Parakletos, itu yang kemudian membuat saya dan teman-teman memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan secara benar apa yang terjadi di negara kami, di Indonesia, di kota Poso, Tentena dan sebagainya. Lalu kemudian mereka bisa mengambil keputusan yang sangat penting, yang bisa berpengaruh kepada negara yang lain, Indonesia. Saya kemudian tahu bahwa itu adalah hasil dari apa yang kami lakukan, karena kemudian itu dikukuhkan oleh telepon dari anggota DPR orang Poso yang kemudian menyampaikan tentang bahwa sudah dilakukan hal-hal yang seperti diinginkan oleh Amerika Serikat untuk supaya Poso itu bisa selesai. Nah, ini saya hanya memberikan kesaksian. Seperti murid-murid itu kemudian memiliki keberanian hanya sebagai orang Galilea, sebagai nelayan, tidak terdidik dan terpelajar. Lalu kemudian Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat mengatasi tekanan dari majelis agama Sanhedrin, mahkamah agama. Saya juga merasa saya punya pengalaman tertentu. Kalau Roh Kudus ada atasmu, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Maka itu Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya 41 ayat 10. Kalau kita berada pada situasi-situasi yang berbahaya, dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi Roh Kudus selalu mengantar kita kepada keberhasilan, kepada kemenangan. Maka itu jangan takut dengan segala ancaman, dengan segala tekanan. Pada akhir zaman, pada akhirnya kita akan berada pada situasi dunia yang akan sangat mengancam kehidupan orang-orang percaya, akan membuat orang percaya tidak berdaya, karena kerajaan Antikris akan muncul dan akan memburu semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 14 disebutkan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oh, haleluya. Ini juga yang akan kita alami, bahwa akhirnya ya, kita akan mengalami kemampuan yang sangat hebat untuk dapat mengatasi segala tekanan yang akan dilakukan oleh Antikris. Karena kita akan diberikan 2 sayap burung nasar. Sayap burung nasar berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan dilimpahkan pada kita untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada kita, sehingga kita akan menang menghadapi hal-hal yang jahat pada hari-hari yang terakhir. Jadi Parakletos, dia bukan cuma sekadar sebagai seorang pembela, tapi dia itu adalah power, kuasa yang akan memberikan kepada kita jalan yang terbaik untuk kita jalani, dan kemampuan untuk kita bisa mengatasi segala bahaya, tantangan dan ancaman. Dan yang terutama, kita pasti menang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh terima pada siang hari ini. Berkatilah setiap pribadi umat Tuhan. Kami jangan sampai dikalahkan oleh rasa takut, dikalahkan oleh berbagai kondisi-kondisi yang buruk. Tapi biarlah kami akan memiliki kemampuan untuk dapat terus berjuang,
terus menyatakan kebenaran, terus menjadi saksi, terus menyampaikan kehendak Tuhan, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami yakin kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.